Zikra, Ustaz belum ada ngucapin salam gitu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ya. Okay, how are you today? Zikra, how are you? Very fine. Thank you. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, sambil nunggu kawannya, ini masih 18 orang total. Ini 18. Oke, 18. Daniel delay siapa ya? Daniel delay. Delaynya itu gitu. Oke ya. Nah, sambil nunggu kawan ya, coba kita jawab nih. Ya, kita jawab dulu. Exercise, kita lanjut ke present continuous. Use the words in parentheses. Nah, coba letakkan kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam present continuous. Dalam apa nih? Present continuous. Kalimat yang menyatakan kejadian yang sedang terjadi, sedang berlangsung. Use the words in parentheses. Gunakan kata-kata yang di dalam tanda kurung. Oke, number 1. Daniel. Oke, sambil nunggu kawan-kawan ya, apa kita jawab aja. Nggak ada di buku. Oke, bagus. Coba lihat di screen antum, nomor 1 nih. Udah jelas nih, Ustaz vlog. Ustaz besarin lagi nih ya, biar jelas. Bukan, correct. Pak Daniel, katanya suruh lengkap letakkan kata-kata di kalimat di bawah ini ke dalam present continuous. Bisa Daniel? Oke, siapa yang tahu bantu Daniel? Raise your hand. Yang lain ya. Siapa? Ayo siapa? Oke, siapa? Sandi. Oke, Rohim. Ya, number 1. Assistance. Mana? Correct. Boleh sebutkan aja, ikutkan aja S-nya. Financial. Apa jadi? Berarti jawabannya hanya ditambahin S. Lihat nih, lihat.
Present continuous. Apa rumusnya? Tadi kita katakan present continuous ini adalah kalimat yang menyatakan kejadian yang sedang berlangsung, atau hanya ditambahin s saja. Oke, gimana? Iya. Oke, one of my assistants is correcting the financial report. Oke, jadi dia rumusnya to be plus verb ing, ya, to be plus verb ing, ya. Oke, lanjut. Nomor 2, siapa Rohim? 7 orang. Nomor Sadik. Next, number 2, Sadik. It's your turn. Some of them is working in the factory. Benar atau benar? Siapa yang bilang salah? Negatif. Siapa yang bilang salah? Coba perhatikan. Sudah deal dia belum sama subjeknya? Tenses to be sama subjeknya sudah deal belum? Ada yang salah? Oke, apa yang salah? Apa yang salah? Seharusnya oke, iya Sadik. Ubah menjadi R. Iya, some of them are working in the factory. Okay, next, number 3. Point your friend. Siapa Sadik? Siapa? Ilham, bukan Ilham ya, Ilham. Iya, Ilham siapa? Oh, Filham. Filham ya. Oke, Filham. Jawab nomor 3, Filham. Very new plans. Oke, siapa yang discussnya pakai S, pakai IS? Enggak pakai. Jadi disque aja, ini dihapus. Oh, discuss. Oke, pakai S. Itu pakai S berarti. Discuss. Oh iya, terus lalu ditambah apa? Ditambah R. Setelah discuss ada isnya setelah discuss. Oh gitu, berarti the two men is discuss their new plans. Oke, siapa yang mau perbaiki easy tadi ya? Easy ada res. Easy. Where is easy? Iya, easy duluan tadi yang 7 tangan. Coba easy perbaiki. Masih kurang tepat. Easy. Where is? Ya, easy. Iya, easy Akila. Mana easy? Dibuka ya, Masya Allah. Start baru. Oke, Rafa. Udah, siap. Mana? Easy. Oke, easy. Perbaiki nomor 3, easy. The two men discuss. Oke.
Discuss their new plans. Berarti nggak ada tambahan, hanya discuss saja. Gitu kan? Oke, masih kurang tepat. Rafa, silakan perbaiki. Iya, kenapa pakai R, Rafa? Iya, mana lebih dari satunya? Iya, the two. Nah, ini kan kalau misalnya tunggal, ya, minnya ini berubah menjadi men, ya kan? Nah, kalau dia jamak, dia agak dibaca i, ya, the two mean bukan men lagi, ya kan? Itu dia yang membedakan. The two mean are discussing their new plans. Iya, sedang mendiskusikan rencana baru mereka. Oke, nah oke, tunjuk Rafa siapa? Nomor 4 Rafa. Oke, Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan sweet girl itu kan? Yang jawab sweet girl. Ya, Ahmad Fauzan. Hidupi lampunya, Zat. Iya gitu. Oke, jawab. Fauzan jawab. Number 4. Nah, pas nih, the sweet girl. The girl take something. Ini kayak mana nih perubahannya? Nggak berubah. Salah lah, berubah lah. Iya, kayak mana berubahnya? Nggak tahu. Oke, siapa yang bisa jawab yang lain? Siapa tuh? Filham. Oke, Filham Farizi. The girl masih salah sedikit. Di mana salahnya Filham? Ini jamak apa tunggal? Oke, tunggalnya pakai to be apa? Oke, is. Antum bilang are tadi. Antum bilang iya, is yang benar. Coba ubah ke yang benar. The girl is taking. Iya, e-nya ini dihapus jadi i. Taking. Ya udah cepat lanjut. It is the girl is taking something in that room. Ya, jadi anak perempuan itu sedang mengambil sesuatu di ruangan. Oke, next number 5, the last number. Siapa? Tunjuk Filham. Baru kita masuk ke materi ini. Raihan apa nih? Muhammad Raihan. Oke, our director Muhammad Raihan. Oke, jawab. My assistant is atau are? My assistant is. Nggak dengar Rehan, coba jelas. My assistant.
Okay, my assistant is analyzing their proposal in his room. Oke, benar ya. Nah, jadi my assistant ini tunggal, to be-nya is, baru analyzing ini ditambahkan ing aja di belakang, hapus e-nya, ya selesai, is analyzing the proposal in. Nah, oke ya, sebagian dari antum sudah ngerti, ya sudah ingat, sebenarnya ingat, ya ini udah dipelajari, ya sebagian dari antum masih ingat, sebagian yang lainnya masih lupa-lupa ingat. Oke, nah jadi kita bahas simple present continuous hari ini. Nah, coba lihat nih penjelasannya. Oke, nah ini kan ada pola kalimatnya. Negatif, positif, negatif, dan interrogatif. Lihat ya, subjek, to be, sama yang di positif, yang di negatif juga, subjek to be. Nah, lalu yang membedakannya adalah kalau yang positif tidak ada notnya. Oke, kalau yang positif tidak ada notnya, lalu ditambahi objek, lalu keterangan waktu kalau ada. Oke, nah lalu bagaimana dengan pertanyaannya? Sama kayak simple present. Dibalik to be-nya hanya dibalik aja. Ya, dari positif kan tadi to be-nya setelah subjek. Kalau dia pertanyaannya to be-nya duluan, baru subjeknya. Oke, lihat contoh ya. Ini positif. We are studying English at BEC now. Kami sedang belajar bahasa Inggris di BEC. Nah, bagaimana dong negatifnya? We aren't. Ini singkatan dari mana nih aren't? Iya, are not. Iya, are not. We aren't studying English at BEC now. Kita atau kami tidak sedang belajar bahasa Inggris di BEC. Lalu, are we studying English at BEC now? Apakah kami sedang belajar bahasa Inggris di BEC? Nah, ini tinggal dibalik saja kalau misalnya interrogatif. Ya, tinggal dibalik. Lalu jangan lupa tambahkan question mark ya, tanda tanya. Nah, oke, paham ya? Secara umum paham ya? Nah, baru kita lihat di penjelasannya. Yang pertama ada kalimat menyangkal atau negatif. Kalimat menyangkal dibentuk dengan menambahkan not sesudah to be. Lihat nih, lihat. Am not, is not, ya, jadi am not ini nggak disingkat. Ya, nggak bisa disingkat dia. Lalu ada is not atau isn't, are not, aren't. Ya, taruhkan n-nya, baru apostrofi, baru tambahkan t-nya dia. Dan ditempatkan sesudah subjek kalimat. Nah, contohnya tadi, Mary is not typing the monthly report. The students are not studying English. I'm not preparing minute of meeting. Nah, kalau misalnya mau singkat M sama subjeknya dia, jadi I'm not. Nggak sama seperti yang lain. Kalau yang lain sama apanya? Sama not-nya. Kalau dia M, tidak sama not-nya. Oke, dia sama-sama. Lalu yang kedua, kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat tanya dibentuk dengan menempatkan to be, is, am, are di depan kalimat. Dalam kalimat tanya, to be, am, is, are artinya apakah. Oke, jadi artinya apakah. Are you doing your homework? Apakah kamu sedang mengerjakan tugasmu? Is your father still working in the office? Apakah ayahmu masih bekerja di kantor? Nah, baru yang terakhir, are the children playing in the garden? Apakah anak-anak itu sedang bermain di taman? Nah, lalu yang ketiga, kesesuaian subjek dan auxiliary verb di tenses ini adalah sebagai berikut. Nah, auxiliary verb-nya apa di sini? To be, ya, to be, am, is, are, ya, is, am, are. Lihat, kalau am dipakai dengan oleh I. Oke, kalau is digunakan oleh subjek she, he, it. Are, you, we, they. Yes, umumnya apa? Oke, kita bahas use-nya.
penggunaan. Present continuous, dia bacanya continuous. Tense digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau berlangsung saat kita sedang bicara. Itu yang pertama ya. Jadi dia kalau kita ingin mengatakan kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung pada saat kita bicara, kita menggunakan present continuous tense. Contoh, my brother is painting the house. Please be quiet, the baby is sleeping. Listen, the neighbors are quarreling again. Nah, ini kejadian yang sedang berlangsung. Ya, atau seperti kita. We are studying English. We are studying Arabic. Nah, itu dia maksudnya. Jadi, kalau mau menyatakan kejadian sedang berlangsung, maka menggunakan simple present continuous. Okay, next point 2. Present continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat sementara atau temporary. Nah, kalau misalnya sifatnya sementara, bisa juga kita menggunakan present continuous. Contoh, I'm living with my friend until I can find a house. Saya tinggal dengan teman saya sampai saya bisa menemukan rumah. Iya, sampai bisa menemukan rumah. Sebatang kara berarti dia ya. I'm living with my friends until I can find a house. This machine is not working well. Mesin ini tidak bekerja dengan baik. Nah, ini sifatnya sementara ya. John is living in his friend's flat at the moment. Nah, living in flat apa artinya mas? Flat di sini apa? Ada yang tahu flat? Datar, selain datar. Kalau kita artikan datar ya. John is living. John sedang tinggal di datar kawannya. Gimana itu maksudnya? Oke. Di daratan. Iya, apartemen bisa atau rumah susun. Rumah susun tahu rumah susun? Iya, di mana rumah susun di Medan ini? Ada yang pernah tahu rumah susun? Nggak pernah nampak ya? Iyalah. Nanti insya Allah tahu. Oke. Nah, ini yang bersifat temporary. Ya, David is always busy because he is working his thesis. David biasanya selalu sibuk. David selalu sibuk karena dia sedang mengerjakan tesisnya. Nah, ini yang bersifat tesis itu apa? Skripsi. Nah, itu namanya tesis. Biasanya di perkuliahan. Okay, next number 3, present continuous tense digunakan untuk ini bukan tamtuk ya, salah tulis. Menunjukkan suatu keadaan atau situasi yang berubah-ubah. Nah, menunjukkan atau situasi atau keadaan yang berubah-ubah. Contoh, misal, the population of Indonesia is rising very fast. Apa ini artinya? Population of Indonesia. Ini belum. Ini dulu. Rising apa rising? Oke, meningkat. Iya. Population of Indonesia is rising very fast. Oke. Sangat cepat. Dan ini sifatnya berubah-ubah ya. Bisa jadi tahun depan lebih cepat lagi. Baru yang kedua, our economic situation is already very bad and it is getting worse. Situasi ekonomi kami sudah bukan siap, sudah very bad, sudah sangat buruk.
Oke. Iya, dan semakin lebih buruk. Iya, semakin lebih buruk. Worse, semakin lebih buruk. Ya, is getting, dan ini sifatnya sementara. Ya, tidak mutlak, tidak kekal gitu, gitu ya. Maksudnya kekal. Nah, bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa turun. Oke. Nah, baru the cost of living is increasing. Okay, every month things are dearer. Apa nih maksudnya? Iya, uh, ini bukan bu, bukan uang sewa. Siapa yang uang sewa bilangnya? Ah, ah, lah, dear. Oke, lihat. The cost of living. Apa tadi? Biaya, biaya uang sewa. Biaya sewa. Nampak dah wirausahanya ya. Oke, biaya hidup is increasing, ya, meningkat. Kalau kalau menurun decreasing. Ya, ini increasing, meningkat. Every month things are dearer. Jadi setiap tahun benda-benda itu semakin disayangi. Sayang, dear itu sayang. Kalau dearer itu makin lebih disayangi. Ya, jadi di zaman sekarang itu yang benda-benda itu makin disayangi, makanya harga semua naik. Nah, itulah kira-kira. Oke. Nah, ini lihat nomor 4 dan 5. Oke, 4 dan 5. Kita persingkat ya, waktu tinggal sedikit lagi. Present continuous, ya, present continuous tense digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang akan dilakukan di waktu yang akan datang dan telah direncanakan atau ditentukan sebelumnya. Oke. Nah, I'm meeting my father at the station tomorrow morning. Nah, saya akan bertemu. Nah, jadi artinya karena dia waktu yang akan datang, ya, kita artinya bukan sedang, saya sedang. Saya akan bertemu ayah saya di stasiun besok pagi. Nah, ini yang waktu yang akan datang dan telah direncanakan atau ditentukan sebelumnya. Nah, ini mirip-mirip sama simple future. Ya, I will lah, sama. Nah, baru yang kedua, we are holidaying in Europe next month. Ya, kami akan berlibur di Eropa pekan depan. Bulan depan. My father is having a meeting with his staff tomorrow morning. Ayah saya akan mengadakan meeting. Ya, rapat itu meeting. Meeting itu rapat. Nah, dengan staffnya besok pagi. Oke. Nah, ini untuk digunakan waktu yang akan datang, tapi dengan catatan yang telah ditentukan sebelumnya. Baru yang terakhir, ya, ini poin terakhir, beberapa kata kerja tidak digunakan dalam present continuous tense. Nah, ini ada beberapa kata kerja yang tidak boleh menggunakan simple present continuous tense. Nah, kata kerja yang menyangkut dengan panca indera, nih dia, seeing, hear, notice, recognize. Nah, jadi yang menyangkut dengan panca indera itu nggak bisa kita gunakan. Misal I'm seeing. Nah, itu nggak bisa. Oke, lalu yang kedua, kata-kata yang menyangkut emosi. Want, desire, smell, notice, forgive, wish, care, like, hate, adore, dislike. Nah, ini nggak boleh juga. Nah, lalu kata-kata yang menyangkut pikiran. Think, feel, realize, understand, dan yang lainnya. Lalu kata-kata yang menyangkut milik, own, belong, possess. Dan kata-kata seperti seem, signify, appear, contain, consist, keep, concern, matter. Nah, ini nggak bisa ya, walaupun secara grammar dia benar.
Walaupun secara grammar dia benar, ada subject to be sama verb ing, tapi secara culture-nya itu tidak benar. Oke, paham sampai sini ya? Oke, insya Allah. Apa? Culture apa? Maksudnya budaya, budaya. Jadi budaya bahasa Inggris itu tidak apa namanya yang kita sebutkan tadi tidak boleh dijadikan present continuous. Nah, oke ya. Saya rasa cukup. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.